El Diablo gagal mengonversinya menjadi kemenangan. Yamaha YZR M1 masih belum cukup kompetitif untuk bertarung di barisan depan. Apakah Yamaha masih layak dipertahankan Quartararo? MotoGP 2025 menjadi musim yang berat bagi Fabio Quartararo. Sebagai juara dunia 2021, ekspektasi terhadap rider Monster Energy Yamaha itu selalu berada di level tertinggi. Namun kenyataan di lintasan justru berjalan berlawanan. Alih-alih kembali bertarung memperebutkan gelar juara, Quartararo lebih sering terlihat berjuang sendirian melawan keterbatasan teknis motor Yamaha YZR M1. Musim ini pun menjadi simbol betapa talenta besar tak selalu cukup ketika paket motor belum mampu mengimbangi persaingan yang semakin brutal. Tak bisa dimungkiri, Yamaha melakukan sejumlah pembaharuan pada MotoGP 2025. Beberapa sektor mengalami peningkatan, terutama dalam hal kecepatan satu lap. Quartararo kerap tampil impresif sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Namun, masalah lama Yamaha belum sepenuhnya teratasi. Race pace masih menjadi titik lemah. Begitu pula kemampuan motor saat harus bertarung dalam rombongan. Progres memang ada, tetapi belum cukup untuk mengangkat Yamaha kembali ke level elit. Lima kali pole position menjadi bukti nyata kualitas Quartararo sebagai pembalap kelas dunia. Ia mampu memaksimalkan potensi motor dalam kondisi ideal dan mencetak waktu tercepat di saat krusial. Namun ironisnya, start terdepan justru sering berubah menjadi awal dari penderitaan. Yamaha YZR M1 kerap kalah agresif saat start dan mudah disalip di trek lurus. Posisi terdepan yang seharusnya menjadi keuntungan strategis malah sering menjadi titik awal kemunduran. Masalah terbesar Yamaha di MotoGP 2025 terlihat jelas saat perbedaan performa antara kualifikasi dan balapan. Quartararo bisa bersinar dalam satu lap, tetapi kesulitan menjaga ritme dalam jarak panjang. Saat sprint race maupun balapan utama, ia kerap kehilangan posisi akibat degradasi ban dan kurangnya grip saat keluar tikungan. Di tengah persaingan ketat, kekurangan kecil itu menjadi celah besar yang dimanfaatkan rival-rivalnya. Statistik akhir musim menjadi cermin pahit bagi Quartararo. Hanya satu podium balapan utama berhasil diamankan, yakni di sirkuit Jerez. Untuk sprint race, ia menambah 2 podium dari GP Jerman dan GP Catalunya. Catatan tersebut jelas jauh dari standar seorang juara dunia. Meski sering tampil di barisan depan, Quartararo jarang mampu mengonversi potensi menjadi hasil maksimal. Momen paling menyakitkan musim ini terjadi di GP Inggris. Quartararo tampil nyaris sempurna dan memimpin balapan utama di Silverstone dengan penuh percaya diri. Namun, petaka datang tanpa peringatan. Masalah teknis membuat motornya mogok di tengah balapan. Ia harus turun dari motor dan menyaksikan peluang kemenangan menguap begitu saja. Insiden itu menjadi simbol betapa rapuhnya harapan Yamaha sepanjang musim. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menilai musim Quartararo dengan angka 6.
Angka yang terkesan rendah, tetapi mencerminkan realitas di lintasan. Menurut Pernat, Quartararo tampil maksimal secara individu, namun hasil akhir tak cukup kuat untuk mendapat nilai lebih tinggi. Konsistensi podium dan kemenangan masih menjadi tolok ukur utama, dan disitulah Yamaha gagal mendukung pembalap andalannya. Pada akhirnya, MotoGP 2025 menjadi musim di mana Fabio Quartararo kembali membuktikan kualitasnya sebagai rider kelas dunia meski tanpa hasil besar. Kritik Carlo Pernat bukan ditujukan sepenuhnya kepada sang pembalap, melainkan kepada Yamaha yang belum memberikan paket kompetitif. Jika kondisi ini terus berlanjut, tekanan akan semakin besar, bukan hanya pada Yamaha, tetapi juga pada masa depan Quartararo sendiri di pabrikan asal Jepang itu. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan notifikasinya.